Alhamdulillahirabbil alamin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim yauma tarawnaha tadharu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Wa ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayo ikhwah azza subhanahu wa ta'ala, hari-hari yang kita jalani sekarang ini sampai sempurna 3 bulan ke depan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram adalah 3 bulan haram yang berurutan. Sebagaimana menjelaskan, inna iddatas syuhur indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum, sampai seterusnya ayat. Sesungguhnya bulan-bulan yang ada di sisi Allah semenjak Allah cipta langit dan bumi jumlahnya ada 12. 4 diantaranya bulan haram, bulan mulia. 3 berurutan sudah kita sebutkan. 1 mendahului, itulah bulan Rajab. Makna bulan haram, bulan mulia. Sampai orang jahiliyah tempo dulu juga memuliakan perang yang mereka jalani, libur karena sedang menghormati mulianya bulan haram. Apa di antara bentuk kemuliaannya? Pertama, memang ditetapkan bulan mulia dan itu fadilah dari Allah, sehingga orang berkesempatan untuk meningkatkan mutu amal. Ibaratnya ada bulan bonus tuku, biasanya siji untuk siji, sekarang siji untuk double. Itu keutamaan, makanya supaya kita menghargai. Doublenya berapa kita tidak tahu, karena ayat menyebutkan fadlan minallah, keutamaan dari Allah, itu menggunakan bahasa nakirah, umum. Dengan keumumannya menunjukkan tidak ada pembatasan. Memang fadilah Allah, nikmat Allah, kita nggak mampu menghitung. Ya Allah jelaskan, wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, kamu gak bakal bisa menghitung. Yang puncaknya surga, yang Allah firmankan pada hadis qudsi, a'dadtu li ibadiyas sholihin ma la ainun ra'at wala udunun samiyat wala khatara ala
Qalbi bashar, saya sediakan untuk hambaku yang soleh kenikmatan yang mata belum melihat, yang telinga belum mendengar. Orang membayangkan rong gaduk. Maka dengan keumuman seperti itu, fadilahnya berapa kali kita tidak tahu. Makanya kalau kita memahami bahasa bisnis, ada bulan bonus yang belanja rame-rame betul. Aksi borong betul. Tapi lek bonusnya kangge surga padha borong betul. Gak patek iki. Napa ora patek? Ra ketok. Disitulah diantara pentingnya iman kepada yang gaib. Kalau begitu orang butuh meningkatkan mutu keimanan kepada yang gaib. Wong gampang kepincut itu apabila nyata. Endi iki dicekel. Pama duit dihitung, wah itu gampang tertarik yang ngoten niku. Tapi lek pahala gak gampang. Makanya kita ngaji tujuannya adalah liyazdadu imanan ma'a imanihim, dari modal iman yang Allah berikan dengan ilmu supaya bertambah-tambah. Makanya kita wajib untuk ihtidak, cari petunjuk supaya bertambah-tambah. Yang paling pokok adalah penambahan iman kepada yang gaib, tentang perlunya pahala yang besar, tentang perlunya mengantisipasi dari dosa dan bahaya-bahayanya, entah siksa kubur yang diawali dengan su'ul khotimah, berlanjut dengan ngerinya di padang mahsyar, taruhan nasib, apakah nanti bisa melewati jembatan atau kecemplung. Iman yang kayak begitu, itulah yang harus selalu kita tingkatkan. Karena kita sudah diberikan zahir, semangat kepada yang zahir, gampang pinter, gimana? Pokok duitnya ketok gampang semangat mboten. Pokok segone lawe wenak gampang semangat mboten. Gampang. Kenapa? Zahir. Ya dari kita tuh sudah punya. Enggak usah ditumpuk-tumpuk, kita memang sudah bisa membuktikan. Yang paling utama, dengan itu dijadikan modal untuk memperkokoh iman kepada yang gaib. Ini penting. Makanya apabila kita semata hanya bertumbuh kepada yang zahir, jangan-jangan ini malah kecemplung kepada sifatnya wong kafir, ya'lamuna ma zaharo, yang mereka ketahui itu perkara sing meleh-meleh tok. Adapun kepada yang gaib mereka gak nyinggol sama sekali. Itu nanti dikhawatirkan semata hanya menuhankan akal. Makanya kalau menuhankan Allah, Allah itu adalah gaib, Allah bisa dilihat nanti di surga. Itulah yang harus selalu kita kokohkan dan kita segera ketemu. Dan ketemu mboten? Segera ketemu. Diawali dengan kematian. Itu sudah mulai masuk gerbangnya. Ketika dalam kubur dia enak, nggak lama dia di alam kubur. Kenapa? Karena selalu nikmat. Di padang mahsyar yang 50.000 tahun pun juga nggak terasa lama. Kenapa? Nikmat. Ketika meniti jembatan juga tidak lama. Kenapa? Secepat kilat bagaikan cahaya. Setelah itu masuk surga, ditanya berapa lama kamu di dunia? Jawabnya sepagi atau sesore. Cepat kan? Ini yang wajib kita perkokoh. Wajib kita perkokoh. Tapi seringnya orang memperkokoh kepada yang dohir-dohir saja. Sudah punya selembah emas, pengen lembah yang nomor 2. Ya selembah yang ngentek kedua nggih apa? Pantas mboten tiyang pesen makanan, peh duwe ketok enak, wetenge jane bege mek sak piring, sebabe tamak malah pesene 5 piring. Pantas mboten? Begitu entek sak piring, sepetang piring. Loh, piye terusan? Inilah yang wajib kita kendalikan. Makanya kita sudah diperkokoh dengan yang zahir, gunakan memperkokoh kepada yang
gaib. Nah, itu penting sekali. Makanya fadilah adanya bulan haram itu supaya kita gunakan bulan bonus. Bulan bonus. Makanya semoga Allah memahamkan kita, menyemangati kita, memberikan taufik sehingga kita akan semakin kokoh iman kita kepada yang gaib. Apabila itu kuat, dunia itu buat Allah itu begitu murah. Pokok masyarakatnya pun benih, dipun bikin makmur itu gampang. Rasah diuyak-uyak, ngintil. Niku ngoten. Semisal menawi kenikmatan itu tergambarkan cahaya, nek ngarep kono dikejar. Tiang mlaku bayang-bayangnya wonten pundi? Cahayane wonten lor, tiang mlaku ngalor. Ayang-ayange wong wonten pundi? Nek burine nggak usah ngejak melaku ayang-ayang, pokok melaku ayang-ayange katut. Carilah surga, dunia katut, gitu loh. Dimudahkan nanti. Rezeki niku hasil kerja napa rezeki niku jatah wong urip. Jatah wong urip. Maka gunakan untuk mencari yang lebih gede. Nanti dunia kita akan dimudahkan. Allah menyebutkan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ar. Andaikan penduduk suatu negeri mereka iman, mereka bertakwa, akan dibuka berkah Allah sing ngrojok dari langit maupun nyumber dari bumi. Bila masyarakat itu sudah iman dan takwa seperti itu, termasuk Allah memberikan pemimpin yang baik itu mudah. Tapi masyarakatnya gak api, diberikan pemimpin yang api, ngelepeh. Nah begitu, jadilah saja orang yang baik. Ketika ada orang baik nanti gatuk. Nah begitu, Allah telah menyebutkan wa kadzalika nuwalli ba'dzaliman ba'dzan bima kanu yaksibun. Begitulah orang zalim akan saya angkat untuk saya kuasakan kepada orang yang zalim juga dengan sebab kedzalimannya. Tapi masa kita zalim, mungkin pemimpinnya kita zalim. Napa? Ya itu namanya hukum sebab akibat. Dolanan geni ya kena geni pakai ngoten. Tapi apabila masyarakat itu baik, diawali keluarga baik, antar tetangga baik, RT baik, antar RT baik, dan berikutnya Allah itu memudahkan. Makanya kita bersaing di dalam kebaikan, bukan bersaing di dalam dunia, hiruk-pikuk rebutan keduniaan. Nah, itu kita hindari, tapi bersainglah untuk yang baik. Memang ada perintah fastabiqu al khairat, berlombalah di dalam kebaikan. Itulah ilmu, membuahkan tauhid, membuahkan ketaatan, masjidnya makmur, kerjanya halal, pergaulan akan aman, kemaksiatan bisa nyingkrih. Nah, Allah itu begitu mudah menurunkan rahmatnya. Makanya sambutlah bulan haram untuk lebih semangat mendulang kebaikan. Kenapa? Bila diistilahkan merupakan bulan bonus telung sasi. Tahu mboten? Wah, bulan bonus telung sasi. Nah, semisal itu. Berikutnya materi yang kita kaji malam hari ini masih melanjutkan yang kemarin tentang bentuk cinta kita kepada Rasul itu perwujudannya apa? Apa perwujudan bentuk cinta kita kepada Rasul? Satu, lebih semangat menyelami ilmu yang diajarkannya, Qur'annya yang ditafsirkan dengan sunnahnya, yang perilaku para sahabat sebagai percontohan itu gampang dipelajarinya. Ini pembuktian cinta kita kepada Rasul. Yang kedua,
Apa yang disampaikan Rasul imani. Setelah diketahui diimani, dihargai. Lalu yang ketiga, ketika sudah menjumpai jalan-jalan surga yang dibimbingkan, maka tempuhlah dengan penuh harap. Yang keempat, ketika sudah tahu jalan neraka yang kita diwaspadakan, segera hindari. Bila salah segera tobat dengan penuh waspada. Kemudian yang kelima, jangan sampai apa yang kita kerjakan kemasukan noda-noda pembatal. Entah itu amal tanpa ilmu atau sudah ada ilmu tetapi ada riya jadi syirik. Dan supaya lebih gede pahala yang kita kerjakan, maka sampaikan kepada orang lain. Karena pesan Nabi SAW, naddarallahu imra'an sami'a hadisan, sami'a minna hadisan, summa balaghahu ghairu kama sami' au kama qala Nabi SAW. Semoga Allah membuat seseorang itu wajahnya ceria. Napa wajahnya kok ceria? Panen besar. Siapa dia yang didoakan wajahnya ceria? Orang yang mau mendengar hadis yang disampaikan. Hadis yang disampaikan Nabi niku napa? Pembicaraan yang disampaikan Nabi niku napa? Quran 30 juz. Hadis sebagai tafsir jutaan. Adanya proyek percontohan, itu masuk kategori hadis itu. Nabi melaku, Quran katut. Kenapa? Tafsir masalah hadis itu. Lalu dia menyampaikan kepada orang lain sebagaimana yang ia dengar. Itu bentuk cinta kita kepada Rasul. Maka perilaku kita sejak dari ujung rambut sampai ujung kaki mengikuti sunnah. Apapun, termasuk nata rambut, nata pakaian. Karena orang itu berambut juga berpakaian, semua itu telah diatur. Itu tema yang telah kita bahas kemarin. Sekarang kita masuk tema baru adalah fadlus salati ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan bersolawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara umum bila kita mendengar kata solawat, itulah solawat Ibrahimiyah, sebagaimana ada di dalam solat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Itu namanya berselawat, itulah selawat Ibrahimiyah. Nah, itu bila kita berselawat fadilai nopo besar sekali. Fadilah gede niku kangge sing solawat napa kangge sing disolawati? Kangge sing solawat. Sing disolawati niku pun dijamin dening Allah. Sinten? Nabi. Tanpa kita bersolawat sudah dijamin. Kita bersolawat itu untuk kita, bukan untuk Nabi. Karena mana amilah hasanatan fali nafsi. Sapa sing tandang api kangge sinten? Ya kangge dewi, mboten kangge Nabi. Makanya kalau ada syubhat, ungkapan seolah benar tapi blocok nih, wah sing penak kuwi melu agamaku. Umatnya nggak diplekoto kon selawat yang Nabi, bape ngono ki mek menakne Nabi, tetapi umat dijamin pokok gelem melu nasibe dijamin surga. Nganti Nabi ini siap berkorban kangge menjamin umat. Wis melu seolah
lek diakal-akali koyok cocok-cocoko. Tapi itu salah telak. Kenapa? Itu bukan dari Islam. Karena Nabi yang kita bersolawat kepadanya tidak memetik dari solawat kita. Kenapa? Sudah dijamin. Mana jaminannya? Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah memutuskan untuk memberikan ampunan buat Nabi dosa yang dulu maupun akan datang. Tanpa adanya kita, Nabi sudah terjamin. Adapun kita diberikan kesempatan, dan itu akan kembali kepada kita sendiri. Inilah yang wajib kita pegang. Jangan sampai terbawa subhat yang gak bertanggung jawab, sing ngene sapa gak karuh-karuan sumberi. Sekarang kita lihat dasarnya supaya kita bersolawat. Kalau Allah Ta'ala pada Al-Ahzab yang ke-56, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah zat yang maha satu, wa malaikatu, dan para malak, yaitu malaikat. Kita jumlah malaikat. Nah, kita nggak bisa ngitung. Langit 1 bek, langit 2 bek, sampai 7 bek. Itu luas bek. Kita di dunia sing cilik gak bek, ngoten nggih. Ada apa sih manusia kalih malaikate? Dua akeh malaikate pol. Lho langite bek jumlah 7, bumi ini pinten jumlahe? Yang ditempati 1. Kalau orang salah dibenamkan kepada bumi yang 7, nah itu akan hukuman kepada mereka yang salah, dibenamkan pada bumi yang 7. Tapi yang ditempati 1, dibenamkan berarti menunjukkan itu di atas itu tempatnya. Cilik gak bek, langit sing ngombo bek, kata pundi? Ternyata yusalluna, mereka sudah bersolawat ala Nabi, kepada Nabi. Nah ini menunjukkan tanpa kita solawati Nabi sudah dijamin. Bila makhluk ada yang dilibatkan, malaikat sudah dijamin. Oh, ngoten nggih. Makanya kita bersolawat kepada Nabi itu bukan untuk Nabi, tapi untuk diri sendiri. Makanya tandango, jangan terkena subhat di atas. Makanya sekarang kita diberikan kesempatan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu. Nah ini perintahnya, sholawatu awakmu alaihi, kepada Nabi, wasalimu, dan bersalamlah kamu, taslima, dengan sungguh. Ini dalilnya supaya kita bersolawat. Surah napa wau? Al-Ahzab ayat pinten? 56. Apa bentuk Allah bersolawat? Minimal ada 3. 1 as-sana, sanjungan. 2 tazkiyah, rekomendasi. 3 rahmat, jaminan kasih sayang. Berarti Allah bersolawat kepada Nabi, maknanya Allah menyanjung kepada Nabi. Disanjung berarti benar dan mulia, sampai Allah yang menyanjung. Kalau kita menyanjung biasanya ngetokne duit napa golek receh. Biasanya makhluk nyanjung niku. Makhluk nyanjung niku biasanya napa? Ngetokne duit napa golek receh? Golek receh manusa nyanjung. Pun sewu lho nggih. Sing disanjung seorang raja, paduka tuan raja yang hebat. Oh, entuk receh niku mangke lho nggih. Entuk receh niku mangke. Nah, sementara kalau Allah itu menyanjung, memberi. Allah itu menyanjung, memberi. Manusia menyanjung biasanya golek receh. Nek basa kuwasare napa? Penjilat nih. Basa kasare nuwun sewu.
Allah menyanjung itu memberi. Yang kedua tazkiyah, rekomendasi, pernyataan lek kuwi apik. Bukan sebatas Allah menyanjung, tapi sudah memberikan pernyataan tanpa ditulis sudah jelas, dan itu sudah ditulis. Apa di Quran? Innallaha wa malaikatahu yushollun. Nah, sudah kan sudah ada tulisannya. Mana Quran? Itu rekomendasi. Yang ketiga rahmah, itu dijamin surga, karena puncak rahmat itu adalah surga. Ini sudah dijamin, makanya kita berselawat tidak untuk Nabi, tapi untuk diri sendiri. Memang begitulah kita diberi kesempatan beramal, kamu ben beramal dengan cara berselawat. Kenapa kok begitu? Allah memilihkan kegiatan yang paling bagus. Di antaranya adalah karena sebagai tanda bukti keimanan dengan cinta pada Nabi lebih daripada cinta pada diri sendiri. Kenapa? Itu syarat. Makanya Nabi disebut-sebut. Dan biasanya orang yang mencintai menyebut boten nganti pen-penen. Jenengan nanti seneng nopo? Saking senengnya nganti pen-penen. Nopo? Kesengseng dadi manten rong di mantu ben-bengi mimpi nopo? Wis dijabi ngoten nggih. Dan macam-macam. Tonggone ngreyen kendaraan jos saking duwemene pen-penen. Alhamdulillah aku duwe. Dange numpak jebule nglilir, oh mek mimpi gemgebakno. Artinya apa? Kita bisa membaca bahwasanya cinta bila mendalam itu nanti akan menyebut-nyebut. Itu tanda bukti cinta kita. Makanya itu bersolawat. Dan itu logis. Dan itu logis. Tanda cinta dengan menyebut-nyebut. Dan itu nyata. Dan banyak kita bisa menjumpai saking cedeke karo mboke wis dirabekne wayah nglindur jeneng celuki. Panggah mboke mawon. Kenapa? Cinta pada orang tuanya nganti dirabekne disanding bojone sing dipun sebut sinten? Panggah mboke mawon. Nganti bojone sewot. Kono mulya kono krono mbokmu kono. Disanding bojone panggah nyebut-nyebut mboke. Ngoten nggih kira-kira. Ini sebagai pemantapan pemahaman, bukan untuk mengungkit bahwasanya cinta itu diantara konsekuensi dampaknya adalah menyebut. Makanya kita dibimbing cinta kepada Rasul juga menyebut-nyebut apa? Perbanyak selawat, pas nggih. Nah, ngoten. Makanya buktikan cintamu pada Nabi napa? Gerakkan bibir memperbanyak selawat. Yang mereka memperbanyak nyanyi berarti cinta datang nopo? Ya cinta datang nyanyi ini kemalian. Memperbanyak ngerasani cinta datang rasan-rasan. Nanti akan tampak bagaimana profil pemikiran seseorang itu lisannya. Bagaimana profil pemikiran orang itu nopo nih? Lisannya. Apa yang ia ucapkan itulah yang ada di pikirannya. Kalau memang cinta Rasul dia akan memperbanyak sholawat. Cinta pada Allah memperbanyak istighfar. Kan begitu. Berikutnya apa? Sholawatnya malaikat. Nanti akan kita baca ada syarahnya. Makanya kita diperintahkan shollu alaihi wasallimu taslima. Qala Al-Bukhari, qala Abu Al-Aliyah, sholatullahi, sholawatnya Allah itu adalah sanauhu, sanjungannya ali kepada Nabi. Cuma satu poin. Masih ada dua yang lain, tazkiyah dan rahmah. Itu bisa dibaca di kitab Fadlul Dakwah Ilallahi Ta'ala. Bersama lengkap dalilnya ada di sana. Yaitu ketika Allah memberikan sanjungan indal malik di depan malaikat. Sudah mulia, di depannya disanjung. Jadi kalau begitu derajatnya lebih tinggi daripada malaikat. Berikutnya wa sholatul malaikati, sholawatnya malaikat adalah adu'au doa. Kalau Ibnu Abbas yusallun punya mana yubarikun, yubarikun mendoakan berkah. Ya Allah berkailah Rasul SAW, ya Allah berkailah Rasul SAW, ya Allah berkailah Rasul SAW.
Maknanya begitu. Allahumma sholli wa sallim ala Nabi Muhammad, ada doa berkah. Berkah niku napa? Kasratul khair wa dawamuhu wasdiyatuhu. Kebaikan akeh terus berkembang. Apik wis apik, akeh tambah demen, terus mboten putus ayem. Bukan sebatas gak putus, tapi semakin berkembang besar. Ini malaikat selalu mendoakan seperti itu, keberkahan. Nah, begitu dapat kebaikan, jumlahnya banyak, bersifat terus, semakin berkembang. Kemah untuk kita apa? Dengan dipupuk cinta kita kepada Rasul, buktinya kita nyebut, nanti kita akan didongkrak. Berarti dongkrak buatan sebatas dongkrak ganteni truk bani gembos mboten nggih. Jenis niku kalau maksudipun dongkrak, tapi mendongkrak derajat. Apa itu? Al mar'u ma'amman ahabba. Orang akan dibersamakan dengan yang dicintainya, walau lam ya'mal misla amali. Senajan to rong tau tandang kaya amali. Kapankah kita bisa beramal seperti Nabi? Bisa? Gak bisa. Tapi cintailah Nabi. Di antara konsekuensinya disebut memperbanyak sholawat. Cintamu semakin membara. Walaupun kamu belum bisa beramal semisal Nabi, kamu nanti akan didongkrak, dibersamakan dengan Nabi, yaitu sama-sama berkumpul di surga. Loh, penak toh nggih ngoten niku. Luar biasa. Makanya pun aras-arasen sholawat. Lek mlaku ngalor ngidul ngetan ngulon, upayakan bibir menika nyambi. Kenapa nyambi niku? Batan tulang teng sambi. Rasa tulang yang sambi ke wong sambi pangane sambi ae ngoten nggih. Nganti walahne sambi malah gluyur ngoten nggih. Artinya setiap kesempatan kita bisa berucap perbanyak sholawat. Sebagai bentuk ingat kita pada Nabi, cinta kita kepada Nabi, nanti akan konsekuensinya jalan kita napak telah jejak Nabi, bila terbukti derajat itu akan ditinggikan. Mila pun menang mawon. Mila saben-saben kita sami mendengar nama Nabi disebut, dawuh Rasulullah, kita muni napa? Sallallahu alaihi wasallam. Ngoten niku lek mboten biasane gampang muni mboten. Ra gampang. Krungu nama disebut panggah meneng ae. Wah, cedhile tenanan ngoten nggih. Ya ndang nyaut ngoten lho. Mosok lampu dicelekne ra biar. Gregeten mboten kira-kira. Ki jane piye to lampu ki dicelak-celekne panggah ra biar iki? Apa pancen sekakele dinggeni semut ngoten nggih? Suwe-suwe gregetan bulane petil ngoten nggih. Mananya apa? Lek randang muni selawat ya petilen awakmu dhewe ngoten nggih. Artinya apa? Koreksi diri sendiri. Pun golek petil nutuki sirahe mboten ngoten maknane pun. Koreksi diri sendiri pun mahal. Kalau mereka sering memperhatikan enek adzan, kalau pas lungguh pas khutbah ngoten kalau nggih. Ya Allah, kalau sawang tiang-tiang sop pertama, sop kedua, kalau sawang kok gak obah lah nggih. Gak obah. Mboten nerokne ucapan si muadzin, kudune pun apa? Ki nerokne ucapane muadzin, Allahu akbar, Allahu akbar. Terus mesti si pendengar ucapkan yang semisal Allahu akbar, Allahu akbar. Lek tanggane ra patek nyaut, ya njapor rada banter napa? Ngilikne tanggane. Lek perlu hubungane akrab sandinge kupinge ngoten nggih. Tak sawang kok ra muni ran jawab, aku tak muni tak sanding kupinge. Nyapa? Ngilin awakmu, jawab adzan ngoten nggih. Neng pun ditradisikan menjawab dengan keras. Tugasnya kangge mek ngilikne mawon monggo. Ali. Nah, begitu.
Selawat pun juga demikian. Kenapa? Itu fadilahnya besar, bentuk cinta kita pada Nabi. Berikutnya, wal maksudu min hadil ayah, dan yang dimaksud dengan ayat ini, tadi kita baru saja membaca tafsir Ibnu Abbas. Berikutnya yang dimaksud ayat ini, kama dzakara Ibnu Katsir fi tafsir, sebagaimana menyebutkan Ibnu Katsir pada tafsirnya. Ini nukilan tafsir Ibnu Katsir niki, nukilan dari tafsir Ibnu Katsir. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Suci lagi Maha Tinggi. Akhbara, menghabarkan ibadah kepada hambanya, bimanzilati abdi, tentang kedudukan hambanya, wa nabi, dan kedudukan nabinya, wa habibi, dan kedudukan kekasih Allah, indau, di sisinya, fil mala al-ala, di kalangan kelompok yang memiliki nilai bergengsi. Sinten kelompok makhluk gadah nilai bergengsi? Malaikat. Bi'anahu yusni alaihi, bahasanya Allah menyanjung kepada Nabi indal malaikat, di depan malaikat. Itu adalah kelompok yang bergengsi. Siapa? Malaikat. Nggak ada malaikat yang maksiat. Harut, Marut niku malaikat napa nama jin? Itu nama jin yang mengajarkan sihir, itu bukan malaikat. Allah mengatakan, wa ma anzalna alal malakaini bibabila haruta wa marut. Aku gak nurunake, man iku gak ada mana nafi, tidak, kepada dua malaikat yang namanya Harut Marut. Orang aku gak nurunake kok. Itu manafi. Makanya bila kita membaca tafsir itu katanya malaikat, itu ditahqiq, butuh dikoreksi. Dan itu sudah ada tahqiqnya, ada koreksinya. Ma itu bukan artinya dan apa, bukan, tapi ma maknanya tidak. Dan tidak kami turun kepada dua malaikat. Makanya malaikat itu bergengsi, nggak ada malaikat yang maksiat. Makanya di depan malaikat yang mulia, Nabi kita ada di depan mereka, Allah menyebutnya. Luar biasa. Wa innal malaikata, sungguhnya malaikat tusalli juga berselawat kepada Nabi, yaitu mendoakan keberkahan. Allahumma barik lahu, Allahumma barik lahu, Allahumma barik lahu. Ya Allah, berkahi dia. Tadi sudah kita sebutkan mana berkah. Semua amar ta'ala, kemudian Allah Ta'ala memerintahkan ahlal alam, kepada makhluk yang ada di alam, as-sufla, yang di bawah, mana? Di bumi ini, kita termasuk jin, diperintahkan kangge napa? Bis sholati alaihi, untuk bersolawat kepada Nabi juga. Kita diberi kesempatan biar terwujud cinta kita, amal kita, perjuangan kita nanti akan terdongkrak. Nah begitu fungsinya. Lihat setamia, supaya berkumpul asanaub, sanjungan alaihi, kepada Nabi, min ahlil alaman, dari dua alam. Alam malaikat menyanjung makhluk di dunia bersama jinnya, ada manusia juga menyanjung. Berikutnya, fi hadil ayati, pada ayat ini, ya'muruna Allahu, Allah Ta'ala memerintahkan an-natwa, supaya kita mendoakan lir rasul, untuk rasul, ayo bersalawat sallallahu alaihi wasallam, wa nusalliya alaihi, supaya kita bersalawat kepadanya. Lah bukan an-nad'uhu, kita minta pada Nabi, tidak boleh. Napa wonten masyarakat sing nyuwun datang Nabi? Ada. Tak boleh itu. Tak boleh itu. Bahasa-bahasa di masyarakat berbahasa Arab sering terungkap ketika dicermati. Ya Allah, itu kan ucapan minta kepada Nabi. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, balik maqasidana, wahai tuanku, wahai Rasulullah, sampaikan maksud kami. Loh, asal mboten ngoten niku. Nabi disambati, atur no nyanggone Allah. Loh, ndak bisa. Itu minta pada Nabi. Di masyarakat banyak seperti itu, nganti nangis-nangis.
dipanggil-panggil. Nggak boleh minta pada Nabi, minta itu kepada Allah. Nabi itu adalah kita sampaikan sholawat, Allahumma sholli wa sallim ala nabi, ya begitu. Sholawat salam semoga terserah pada Nabi, itu doa. Nah, kita tidak boleh minta pada Nabi. La anatu'au, kita nggak boleh minta pada Nabi. Min dunillah, dari selain Allah. Au an-nakra, atau kami juga nggak boleh untuk membaca lahu untuk Nabi al-Fatihah, Fatihah. Konten masyarakat ila al-Mustafa Nabilah Habibillah lahu al-Fatihah, kepada al-Mustafa Nabi Allah, kekasih Allah, untuk dia al-Fatihah. Itu dari mana saya tidak tahu. Dari mana saya tidak tahu. Yang berucap siapa? Mbo. Kadang krungu mawon lagi. Nah, kita memberikan komentar kepada suara yang kita dengar. Kita nggak nuduh siapa-siapa. Tapi bila kita dengar kata-kata itu salah, maknanya begitu. Kita nggak mengatakan kue salah, enggak. Karena kenapa? Kue ini siapa wonge? Ya ora enak wonge lho ya. Kita mendengar kata-kata itu dan kita mengadakan pengecekan. Nggak ada itu. Karena nggak ada contoh. Yang ada adalah shollu alaihi, itu kan contohnya. Sholawat kepada Nabi, bukan Fatihah untuk Nabi. Tapi kita minta pada Allah, ya Allah beri sholawat pada Nabi, bukan memberi Fatihah kepada Nabi. Beda kan? Loh, beda, amat sangat beda. Andaikan itu dikatakan hadiah pahala Al-Fatihah, kita belum tahu. Maca Al-Fatihah niku maca Quran janji pahala, nggih mboten? Janji pahala, nggih mboten? Oh nggih, janji pahala. Saurep pinten pahalane? 10. Alif lam mim pinten pahalane? Al-Fatihah pinten huruf-hurufe? Nggih dhisik, ditung dhisik ngoten nggih. 1 itu 10, hurufnya tinggal dikalikan. Itu janji pahala. Bila kita membaca mesti berpahala? Oh, dereng mesti. Kenapa? Kita belum diberitahu hasil tes, hasil ibadah. Sinten pun dipun paringi rapot. Lek mau maca ketompo, paling semene iki kwitansinya, ngoten nggih? Wonten nggih? Diberitahu nggih. Mata tembus datang alam gaib nggih. Kaya aku roh kejadian kono ditompo kae nggih. Dari mana tahu? Lho anu kok diolesi minyak kasful gaib ngoten nggih. Sret malah ketok kabeh ngoten nggih. Wah, malah promosi minyak kasful gaib niku mungkin malian. Gak karu-karuan. Gak karu-karuan. Loh, kalau memang kita belum diberitahu, apa yang hendak kita berikan? Apa yang hendak kita berikan? Gak wani kan? Sing diwehne apa? Kama yaf'alu ba'dun, sebagaimana melaksanakannya sebagian manusia. Makanya kita harus paham, kita mendoakan untuk Nabi, bukan berdoa kepada Nabi atau memberi hadiah pada Nabi, bukan. Nomor 2, afdalu siyagin lissolati ala Rasulullah, paling bagusnya bentuk lafadz selawat kepada Rasul SAW, dia ma'allamaha, apa yang mengajarkannya Nabi SAW di ashab, kepada para sahabat. Hina qala lahum, ketika Nabi SAW itu dawuh kepada mereka, karena mereka tanya, kaifa nusolli alaika, bagaimana kami berselawat kepada kamu. Qulu, katakan saja, ini pengajarannya. Makanya selawat tidak boleh ngarang dewi, tidak boleh. Yaitu Allahumma sholli ala Muhammadin, ya Allah berilah selawat kepada Nabi Muhammad, yaitu keberkahan. Wa ala ali Muhammadin, kepada keluarga Muhammad SAW. Sinten keluarganya Rasul SAW? Orang yang beriman. Lek kita jadi orang beriman, insya Allah kita mukmin. Mukmin apa insya Allah? Insya Allah kita mukmin. Maka kita juga termasuk keluarga.
Walaupun secara nasab itu ada darah yang menurun, tapi kalau nggak sejalan, bukan. Makanya nggak ada jaminan orang yang digelari dengan Habib atau Habaib itu mesti keluarga, dereng mesti. Betul-betul jaminan itu. Kenapa? Karena Allah menjelaskan innama waliyya Allahu wa sholihul mu'minin. Sesungguhnya waliku sinten? Allah dan mukmin yang soleh. Nek enggak soleh enggak masuk, walaupun itu kerabat. Abu Thalib maslahate nek dunyo, akhirat enggak ada. Nah begitu. Ini kira-kira anak turun Nabi jasane kali Abu Thalib tasih gede pundi? Lho, pol-polan lho Abu Thalib niku jasane dengan wasirah luar biasa. Nganti Abbas ngelekne, keponakanku ya Rasulullah, pamanmu sing jeneng Abu Thalib tok ruwi dewi jasane lek mbela awakmu pol, terus imbalanmu kanggo pamanmu opo? Apa jawabnya? Saya minta kepada Allah untuk diringankan siksa. Andaikan bukan dengan sebab doaku diterima, karena dia mati tidak bersahadat, dia berada di neraka, itu nek dasar. Tapi dengan sebab doaku diterima malah diangkat nek ndelamak tok. Itu jasa yang diberikan Nabi Sallam sebagai imbalan kepada pamannya. Kira-kira pon penan apa dereng? Semula neraka nek dasar, sekarang karek ndelamak. Secara teori kedasan neraka pun enteng, tapi donge dilakoni dhewe ya panggah. Rumasane dhek paling berat siksaannya. Mek ndelamak jane, andai kan ndak telep niku. Ini memberi petunjuk kepada kita, walau keluarga berjasa, tapi apabila tidak ditopang di atas akidah yang benar, maka akhiratnya tidak ada, hanya masalah dunia. Nah begitu, makanya yang dimaksud dengan keluarga walinya itu adalah Allahu wa sholihul mukminin. Kalau kita memang beriman yang soleh, seolah kita masuk. Kita nggak usah khawatir, kita sudah tercakup pada mana Ali Muhammadin keluarga. Maka pastikan saja dengan kerja keras bahwasanya kita pantas dadi wong iman. Belajar ngoten lagi. Wujudkan, buktikan cintamu kepada Rasul. Kama sebagaimana sholaita engkau memberikan sholawat, yaitu keberkahan ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka hamidun, kau maha terpuji, hamajid lagi mulia. Allahumma ya Allah barik, berilah berkah ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka hamidun majid. Rawahu al-Bukhari wal Muslim, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tambah satu lagi insyaallah, hadis salawat ini wa gharuha, dan lafaz yang lain sebagaimana periwayatan yang sahih minas salawat al-warida, dari macam-macam salawat yang datang fi kutubil hadis, pada kitab-kitab hadis, wa kutubil fikih, pada kitab-kitab fikih al-mu'tamati, yang bisa dipertanggungjawabkan kesahihannya. Lam tudkar fiha kalimatu sayyidina, enggak disebutkan pada sholawat yang syar'i itu lafaz sayyidina. Ketika kita menyebut nama Nabi dengan sayyidina, oleh napa mboten oleh? Ketika kita menyebut nama Nabi dengan tambahan sayyidina, asal napa mboten? Nggih, ditelok rumiyin. Lek bentukipun bersolawat mboten angsal, tapi lek berbincang monggo, berbincang monggo. Artinya itu bukan ritual, tapi
berbincang itu masih memungkinkan. Tetapi kalau menjadi ritual lerene Sayyidina duduk selawat, nah itu yang nggak boleh. Tapi di luar itu kita sebatas ngomong ngobrol biasa, bila mau menyebut ya monggo kemawon. Artinya itu boleh, tapi bukan harus. Tapi jangan dimasukkan di dalam lafadz sholawat. Allati yang yazituha menambahkannya al-kasiru minanas banyak dari manusia. Ilman butuh diketahui bi anna Rasulullah bahwasanya Rasulullah SAW itu memang betul sayyiduna secara kedudukan betul. Walakin tetapi at-taqayyudu harus mengaitkan bi kalami Rasul dengan ucapan Rasul, wajibun itu wajib. Wal ibadatu mabniun sementara ibadah itu dibangun ala nakli dengan dalil, la ala akli bukan di atas akal. Memang betul Nabi itu sebagai sayyid, kita mengakui itu memang wajib, tetapi ketika kita berselawat dengan menambahkan itu yang nggak ada tuntunannya. Makanya bila kita berselawat Allahumma sholli ala Muhammadin, begitu ini bukannya gak sopan. Nabi ini nyeluk jangkar gak sopan, mboten ngoten. Justru sopan dengan kita mengikuti apa yang diajarkan tanpa nambah, tanpa ngurangi, itu yang paling sopan. Karena jelas ayatnya, wa ma atakum rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu tahu, apa yang Rasul datangkan ambil, apa yang Rasul larang maka jauhi. Itu tadi tema sholawat yang kita kaji kali ini. Semoga saja kita paham, nanti bisa mengamalkan dan kita perbanyak sholawat. Mana sudah kita ketahui, termasuk kita nanti akan memudahkan bibir kita untuk memperbanyak, dan saben-saben kita mendengar nama Nabi kita disebut, maka supaya kita langsung menyambut dengan berucap sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang kita kaji malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan kesempatan yang lain. Semoga Allah memberikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Ada tanggapan, disilahkan. Terus itu banyak periwayatan beda lafadz, selagi itu sahih boleh pilih. Ya, nggak masalah, boleh, nggak masalah. Monggo, kama sholaita ala Ibrahim atau wa ala ali Ibrahim, nah itu monggo, nggak masalah, sama-sama boleh. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.